bahwa katanya jemaat Citalhab ini hanya berupa ipukan atau persemaian katanya. Walaupun banyak di sini tidak akan berkembang, kata beliau. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Ini adalah Kampung Simpang Samit, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sebuah perkampungan yang masyarakatnya rukun, damai dan jauh dari hingar-bingar gemerlap kota metropolitan. Terletak sekitar 36 km atau sekitar 1,5 jam dari pusat kota Sukabumi, Kampung Simpang Samit relatif tidak begitu jauh dari pusat kota. Namun, keberadaannya seakan terasing. Sepanjang berdirinya jalan di Kampung Simpang Samit, belum pernah tersentuh sekalipun oleh aspal. Masyarakat pun harus melewati jalanan licin, berlumpur di setiap harinya. Pada musim penghujan seperti saat ini, keadaan tersebut sangat-sangat mengembat segala aktivitas warga. Di kampung yang belum tersentuh oleh aspal ini, terdapat sebuah masjid yang didominasi warna putih. Masjid tidak terlalu besar dan tidak ada yang menonjol dari masjid yang bernama Al-Huda tersebut. Interiornya pun relatif sederhana. Tidak ada pilar-pilar megah atau kaligrafi yang terukir dengan indah, kecuali lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga ini setiap waktunya tidak pernah kosong dari jamaah. Lebih-lebih bila kumandang azan tiba, di setiap 5 waktunya tidak pernah sepi. Pengajian secara rutin terselenggara. Baik anak-anak, ibu-ibu atau bapak-bapak, mereka kompak menyimak daras ataupun mengaji. Yang menjadi istimewa dari Al-Huda adalah jamaahnya telah berbaiat kepada Imam Zaman, Sang Isa Al-Masih yang telah dijanjikan kedatangannya. Jemaat Ahmadiyah masuk ke cabang Citalhab, masuk daerah ini, yaitu dibawa oleh seorang tokoh jemaat dari cabang Ciparai, Cianjur Selatan, yang bernama Bapak Naad. Kakek saya sendiri ya, kakek kita semua di sini, karena semuanya di sini kebanyakan keturunan beliau ya, cucu-cucu beliau. Kemudian beliau pertamanya datang ke perkebunan Citalhab. Beliau sebagai karyawan perkebunan, beliau itu punya ahli di bidang ngupas teh. Yaitu beliau datang ke Citalhab itu tahun 1959. Kemudian pada tahun 1962 ya diikuti oleh putra-putrinya, termasuk orang tua saya, bibi saya, dan keluarga gitu ya. Sampai di sana banyak ya, ada beberapa kakak yang dari Cianjur, Ciparai itu ikut ke sana, ke kakek saya gitu ya, ke Pak Naad itu. Kemudian setelah banyak anggota di sana, maka berdirilah di sana ranting Citalhab, akan tetapi cabangnya cabang Ciparai. Ya, masuk ke cabang Ciparai, jadi asal cabang berasal jemaat itu ada di sana, cabang ke Ciparai gitu ya, tidak ke Sukabumi. Tidak seperti saat ini, pada masa itu sistem administrasi ataupun alat komunikasi tidak secanggih sekarang ini. Jemaat di Citalhab pada masa itu malah menginduk ke cabang Ciparai, Cianjur. Kemudian pada tahun 1963, kakek saya ya dengan bapak saya juga dengan bibi saya dan mamang membeli tanah di sini ya, sekarang yang sekarang ini ditempati, yaitu namanya ini Kampung Simpang Samit. Mungkin luasnya itu sekitar 4 hektar
dibeli patungan oleh 4 orang itu, kakek saya, ayah saya, kemudian bibi saya dan mamang saya gitu ya. Dibeli gitu. Kemudian tahun 1964 kakek saya berhenti dari perkebunan, ya berniat membuka lahan pertanian di sini. Ya beliau berhenti membuat rumah di sini gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan juga di rumah beliau pindah di sini gitu ya. Nah, pada tahun 1965 semua anak-anaknya ikut ke sini, pindah gitu ya. Kemudian kegiatan jemaat juga di sini dipindahkan. Terbelinya tanah di kampung Simpang Samit telah menjadi berkah bagi anak keturunan dan sanak saudara Bapak Naat. Tidak hanya menjadi pemukiman dan ladang belaka, tanah yang luasnya 4 hektar tersebut telah menjadi pusat kegiatan jemaat hingga saat ini. Meski telah berpindah dari Citalahap ke Simpang Samit secara administrasi, nama Citalahap masih dipertahankan hingga saat ini. Dan dari hari ke hari anggota Ahmadi bermunculan di cabang yang resmi berdiri pada tahun 1975 ini. Pada tahun 1975 ketika berdiri cabang di sini ya, di sini ada pendatang baru, seorang pensiunan ABRI, dia itu mengancam kepada jemaat, khususnya kepada tokoh jemaat waktu itu, Pak Idrom sebagai ketua jemaat di sini ya. Katanya Ahmadiyah itu sebentar lagi akan hancur, karena pokoknya akan tiada lah, karena akan diserang oleh dari 4 penjuru dunia katanya. Nggak tahu maksudnya bagaimana gitu ya. Pokoknya Ahmadiyah itu katanya organisasi yang berbahaya lah katanya. Jadi akan dihancurkan, nggak lama lagi akan lenyap lah dari. Kemudian Pak Idrom itu ya sebagai tokoh jemaat waktu itu mendatangi dia gitu, menjelaskan segala macam. Kami juga berdoa gitu ya. Rabdah terus dilakukan, doa diamalkan supaya beliau itu mendapat taufik beat masuk ke dalam jemaat. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian beliau itu beat sekeluarga masuk jemaat. Bukan itu saja ya, saya haru benar gitu ya. Bahkan 4 orang keluarga ya, 4 kakak gitulah. Pak Ropi, Pak Iyos, Pak Aceh, Pak Mud masuk jemaat semua. Gabung dengan kita di sini gitu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan jemaat di sini, kakek saya cerita ya. Itu sering cerita gitu katanya. Ke anak-anaknya dan ke cucu-cucunya, termasuk ke saya sering ngomong gitu ya, bahwa katanya jemaat Citalahap ini hanya berupa ipukan atau persemaian katanya. Walaupun banyak di sini tidak akan berkembang kata beliau. Saya tidak paham maksudnya itu. Nanti katanya kalau namanya persemaian itu tidak mungkin katanya tanaman bisa membesar, bisa berkembang di tempat persemaian, harus berpindah gitu. Kalau dipindahkan baru berkembang katanya. Nah, saya tidak paham itu maksudnya dan tidak peduli gitu ya apa ucapan beliau gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ada program pemerintah tentang program transmigrasi ya, transmigrasi. Nah, orang-orang jemaat ini karena sudah padat, sudah banyak yang ikut program transmigrasi ke berbagai pulau di luar Jawa. Sampai ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan ya. Sampai yang terakhir ini yang tahun 2012 kalau nggak salah yang ke Kalimantan Tengah ya, ke Seruyan itu, ke Sampit. Itu menurut cerita gitu ya, jemaat terbesar itu di Kalimantan Tengah katanya gitu, konon katanya itu. Nah itulah, jadi apa yang dikatakan oleh kakek saya dulu ya, bahwa di sini hanya persemaian saja, hanya pembibitan aja, ternyata terbukti gitulah, seperti ada ilham, ada wahsyat, ada apa gitu, saya tidak paham ya, sampai dia itu bercara begitu gitu. Dan sekarang nyata bahwa dengan program transmigrasi jemaat bisa tersebar di beberapa pulau di luar Jawa. Cerita sesepuh bahwa Citalahap hanya menjadi pembibit saja kini tergenapi sudah.
Dari tanah subur ini bibit disemai dan tumbuh ke penjuru Nusantara. Saat ini anak cucu Bapak Saad telah tersebar keluar Pulau Jawa dan mendirikan cabang jemaat dimanapun mereka berada. Seperti Jemaat Ladongi, Jemaat Singkut, Jemaat Sabanban, Jemaat Kota Bangun, Jemaat Sosa, Jemaat Rengat, dan Jemaat Tanggul Harapan. Seiringnya waktu ya sering ditinggalkan ya. Mungkin bagi kami ini kadang-kadang ketika sedang giat-giatnya kegiatan dan juga banyak orang yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan tersebut, tapi ketika tiba-tiba banyak yang termigrasi, bahkan tokoh-tokoh intelek lah katakan ya yang pergi meninggalkan kita gitu ya. Mungkin bagi kami kadang-kadang suka ngedrop ya di jemaat ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya harapan kami ini semakin ditinggalkan, semakin orang meninggalkan dari ataupun anggota yang meninggalkan dari jemaat Cetelahap ini, harapan kami ini kita ini ada generasi-generasi muda yang akan datang ya, yang akan menggantikan kami ya, menghidmati jemaat ya, dan mudah-mudahan ini jemaat Cetelahap ini bisa berkembang ya. Seperti saudara-saudara kita, orang tua kita, perkembangannya di luar Pulau Jawa gitu semakin baik lah gitu. Di antaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Mungkin saya akan sebutkan ya beberapa cabang yang sudah terbentuk yang asal muasalnya transmigran asal dari Jemaat Cetelahap. Yang pertama Ladongi, kemudian juga Jemaat Singkut, terus juga Jemaat Sebamban yang akan di Kalimantan ya, kemudian Jemaat Sosa yang ada di Sumatera Utara, Medan, kemudian juga Kota Bangun yang ada di Riau, kemudian juga Rengat ya masih di Riau, dan terakhir di Tanggul Harapan, Kalimantan Tengah. Layaknya seorang ibu yang ingin melihat anak-anaknya sukses, Jemaat Citalahap pun melakukan segala upaya agar generasi Ahmadi unggul meski di tengah keterbatasan. Bahwa jemaat ini atau Jemaat Cetelahap ini adalah jemaat yang berada di pelosok yang jauh dari keramaian. Saat itu kedua, fasilitas internet khususnya ya di jemaat kami ataupun di kampung kami sangat sulit ya. Tapi walaupun demikian kami selalu berupaya untuk bisa mengikuti kegiatan online baik yang selalu dilakukan di tingkat pusat, wilayah ataupun cabang. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah membuat saung internet ya. Orang bilang warga di sini bilangnya saung internet begitu ya. Alhamdulillah dengan adanya saung itu kami sangat terbantu ya, sehingga kegiatan-kegiatan online tersebut ya yang dimana di saung tersebut pancaran sinyalnya cukup kuat ya. Kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan online dan juga untuk anak-anak yang sedang belajar online juga bisa dilakukan di sana. Di era canggih seperti ini, segala sesuatunya membutuhkan internet. Menyadari pentingnya hal tersebut, secara gotong royong para Ahmadi itu pun membangun saung internet, yaitu sebuah gubuk yang terletak di atas bukit yang dirancang khusus untuk menangkap pancaran sinyal internet. Disinilah mereka melakukan segala kegiatan, seperti belajar, rapat virtual, pengajian virtual, atau untuk jual beli online. Ya, rutinitas seperti itu telah menjadi hal biasa, meski mereka harus menempuh jalanan terjal menuju saung yang berada di bukit demi mendapatkan sinyal internet. Alhamdulillah di Jemaat Cetelahap, ya walaupun mungkin jemaatnya pelosok, sudah ada PAUD ya, kemudian juga madrasah diniyah, kemudian kegiatan-kegiatan talimnya seperti kelas tatar ya, dan juga taklimul Quran baik anak-anak dan juga dewasa sudah berjalan. Nah, perlu saya sampaikan juga ya bahwa PAUD dan juga madrasah diniyah yang dikelola oleh jemaat ini tidak hanya diikuti oleh anak-anak jemaat ya, tetapi anak-anak GAIR juga ikut ya untuk belajar di madrasah dan juga di PAUD kita yang dikelola oleh jemaat.
Dimanapun berada, orang Ahmadiyah senantiasa unggul. Jemaat yang teregistrasi nomor 66 telah mempunyai bangunan madrasah dan PAUD sendiri. Tiap paginya anak-anak belajar dan bermain di bangunan yang jaraknya hanya beberapa meter dari Masjid Al-Huda. Hadirnya anak-anak menjadikan komplek jemaat di Citalahap menjadi ramai. Seperti pagi hari itu, anak-anak dengan riangnya belajar bernyanyi bersama-sama. Yang pertama, jemaat Citalahap ini sudah dikenal akan kegotong royongannya, ya, yang dimana masyarakat sekitar pun sangat mengapresiasi ya ketika ada kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah gitu kan. Dan anggota dari sini selalu ikut serta, sehingga pandangan dari di luar jemaat Ahmadiyah, anggota jemaat Ahmadiyah itu memang bergaul ya, tidak eksklusif gitu seperti yang dibicarakan di media-media yang lain. Para anggota ini sangat menghormati mubalik yang bertugas di sini, dan begitupun kepada masyarakat sekitar, sehingga alhamdulillah selama ini jemaat Citalahap di mata orang-orang di luar jemaat itu sangat positif. Ya, ini yang saya harapkan, mudah-mudahan jemaat Citalahap bisa menampilkan generasi-generasi yang baru yang bisa melanjutkan perjuangan orang tua mereka. Tatar Sunda dikenal akan alamnya yang subur. Tanah yang berbukit-bukit dan hijaunya persawahan yang dilengkapi ranumnya buah telah menjadi pemandangan biasa perkampungan di Tatar Sunda. Seperti pada umumnya di tanah Parahyangan, masyarakat di Simpang Samid pun mayoritasnya penduduknya berprofesi sebagai petani. Sehari-harinya aktivitas mereka dihabiskan di sawah ataupun di ladang. Mulai dari mengolah tanah, menanam benih, merawat, memupuk, hingga memanen, kesemuanya mereka lakoni. Seperti Bapak Lasso yang hari-harinya dibantu oleh istri tercinta. Jenis tanamannya pun bervariatif, mulai dari padi, jagung, hingga tanaman seperti jahe. Lain halnya dengan Bapak Lasso, yang dilakoni Bapak Ade Ruhyat cukup berbeda. Bapak 3 anak itu hari-harinya tidak lepas dari lodong. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tanpa rasa takut, pria 65 tahun itu tidak ragu memanjat pohon aren. Ditemani golok andalannya, dengan cekatannya Pak Ade mulai menyuling nira. Sesampainya di rumah, tersaji tungku dengan wajan besar di atas kobaran api merah, sudah siap untuk mengolah nira menjadi gula yang manis dan legit. Ini mah gulanya itu asli. Selain bertani, ada juga usaha lain yang dilakoni oleh anggota jemaat Citalahap. Hadijah contohnya. Di masa pandemi seperti ini, Lajnah lulusan tata busana tersebut mulai merintis usaha menjahit. Awalnya orderannya hanya ruang lingkup Lajnah saja. Namun, kini usahanya sudah merambah online. Jadi awal mula berdirinya rumah jahit ini, saat itu saya senang sekali bisa berkhidmat di jemaat dan dipinta oleh Ibu Ketua untuk menjadi sekretaris kepengurusan. Tetapi saya bingung, di sisi lain saya harus mempunyai penghasilan untuk membayar candah atau pengorbanan. Nah, pada bulan Maret 2020, Ibu pengurus
Lajnah meminta saya untuk membuatkan seragam Lajnah sebanyak 35 pieces. Nah, jadi dari situ awal mula saya membuka usaha ini. Lalu orang tua meminta saya untuk mencoba membeli kain dan mencoba membuat hal-hal baru untuk bisa dipasarkan. Lalu saya mencoba dan hasilnya seperti ini. Dan saat ini saya mulai memasarkan di akun media sosial. Sama halnya Khadijah, Mustafa yang sehari-harinya berprofesi sebagai security di perusahaan swasta ini mempunyai usaha sampingan cukur rambut. Usaha yang sudah dirintis Hudam Citalahap sejak 5 tahun lalu tersebut cukup dikenal di kampung Simpang Samit. Meski akses internet sangat terbatas, cabang yang terletak di Kabupaten Sukabumi ini merupakan salah satu cabang dengan jumlah persentase menyimak khutbah hujur terbaik di Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari peran Bapak Basiruddin. Selain bertani, pria yang berkhidmat sebagai ketua cabang itu pun telah menekuni jasa parabola sejak 20 tahun yang lalu. Saya menggeluti usaha di dunia parabola ini semenjak tahun 2000 ya. Tidak hanya channel dalam negeri ya, tapi kita utamakan juga channel MTA ya, Muslim Television of Ahmadiyah. Alhamdulillah semua anggota yang ada di Jemaat Citalahap ini yang mempunyai parabola sudah terpasang saluran channel MTA Al Arabiyah dan juga MTA Asia yang ada di Asia 7 dan juga MTA Arabia yang ada di Telkom 4. Citalahap. Biar 1, 3, 2, 1. Citalahap.